Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada prinsip dan kaidah dalam memukul. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, ya, kita ulangi sedikit, ya, beberapa poin itu. Yang pertama adalah tidak dilakukan hukuman berupa pukulan terhadap anak yang belum berusia 10 tahun. Artinya 10 tahun ke bawah, jangan menggunakan hukuman berupa pukulan atau hukuman fisik lainnya. Yang kedua, meminimalisir pukulan semampu mungkin. Ya, kalaupun anak itu sudah sampai menginjak usia yang boleh dilakukan terhadapnya hukuman berupa pukulan atau hukuman fisik, maka kalau bisa ditekan sedikit mungkin. Artinya jangan terlalu sering melakukan itu, sehingga sebagian orang tua, ya, sedikit kesalahan anak langsung main pukul. Nah, ini tentunya tidak baik, ya. Jadi meminimalisir pukulan semampu mungkin, ya. Kalau bisa, kalau ada opsi lain untuk meluruskan penyimpangannya, menasihatinya, memberikan peringatan kepadanya, itu lebih baik, ya, daripada menggunakan opsi pukulan. Maka Nabi SAW walaupun mengatakan wadribuhum fi asyrin, pukulan mereka di usia 10 tahun, Nabi tidak memukul anak, tidak pernah memukul anak. Beliau tidak pernah memukul dua, kaum wanita dan anak-anak. Yang ketiga, pukulan itu hanya mengenai kulit luarnya saja, tidak boleh menembus daging, yaitu tidak boleh menyebabkan luka, memar, atau sejenisnya, yang mana pengaruh pukulan itu sampai ke dalam, ya, di bawah daging, ya. Jadi hanya mengenai kulit luarnya saja dan tidak meninggalkan bekas, ya. Itu kaidah pukulan yang dibenarkan di dalam syariat, ya, dengan tujuan untuk takzir dan tarbiyah. Ya, beda hukuman hudud, ya, yang memang ada tujuan tertentu dari pelaksanaan hukum hudud itu. Tapi pukulan yang dilakukan yang tujuannya adalah untuk tarbiyah, mendidik, maka kriterianya adalah tidak boleh menyebabkan luka. Yang keempat, jangan menggunakan alat. Dan kalaupun menggunakan alat yang tidak keras dan tajam, ya, jangan menggunakan alat yang keras atau alat yang tajam, karena itu pasti akan melukai, ya. Nah, dan jangan pula menggunakan benda-benda yang menghinakan, seperti memukulnya dengan sendal, sepatu, ya, sapu dan sejenisnya, ya. Karena benda-benda itu untuk membersihkan, satu untuk membersihkan kotoran, satu letaknya di bawah, ya. Nah, ya, mungkin menginjak kotoran sepatu itu dan benda-benda kotor lainnya, maka tidak layak, ya, menggunakannya sebagai alat untuk memukul, ya. Demikian pula, ya, yang kelima, ketika memukul tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi, walaupun tidak pakai alat, ya. Ya, pakai tangan kita memukulnya, namun cara memukulnya juga
ya harus diperhatikan, yaitu tidak boleh ambil ancang-ancang, ya. Seolah-olah kita memang ingin betul-betul menghajarnya, gitu ya. Seperti kita tahu ya, kalau pukulan ya dilakukan dengan ancang-ancang, ya biasanya akan keras, ya. Jadi tidak boleh mengambil ancang-ancang untuk melakukan pukulan itu. Maka tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi sehingga tidak melukai dan tidak membuat efek yang negatif terhadap anak yang dipukul. Ya bisa saja ya anak itu sampai pingsan karena pukulan yang dilakukan dengan keras, ya, dan demikian. Maka Umar berkata kepada petugas Algojo yang sedang melakukan tugasnya, jangan angkat ketiakmu, ya, jangan angkat ketiakmu. Jadi itu hukum hudud, ya. Itu pun tidak boleh, ya, kita katakan kalau ya hukuman itu misalnya 80 kali cambuk, ya, 80 kali cambuk, ya, misalnya hukuman terhadap qadhif atau qadzaf, orang yang menuduh tanpa bukti, ya, menuduh orang lain berzina misalnya tanpa mendatangkan saksi dan bukti, maka dia terkena hukuman qadzaf, yaitu cambukan 80 kali. Nah, ini tentunya ya cambukan 80 kali ini ya harus dilakukan dengan cara yang benar pula. Ya bisa saja 80 kali, belum 40 kali sudah semaput itu orang. Kenapa? Karena pukulannya keras-keras. Ya, maka Umar berkata kepada petugas Algojo yang melakukan eksekusi hukuman hudud, jangan angkat ketiakmu. Ya, nah karena ya kalaulah dipukul sekuat naga, bisa saja orang itu nggak sampai 80 cambukan, itu sudah semaput dia. Bisa membahayakan nyawanya juga. Ya, nah demikian. Jadi ada kriterianya, ya, bukan untuk melampiaskan amarah dan dendam, bukan, ya. Ini untuk satu tujuan, ya, di dalam syar'i, dalam kita katakan hukum syar'i, hudud itu sendiri ada tujuannya, yaitu untuk menimbulkan efek jerah. Yang kedua itu adalah penegakan keadilan, ya. Yang ketiga ya tentunya ini adalah salah satu bentuk tarbiyah ya juga, ya, di samping kedua poin di atas tadi, ya, supaya ya si yang terkena hukuman itu ya bisa mengambil pelajaran darinya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang keenam yang sudah kita bahas juga adalah menghentikan pukulan apabila anak itu sudah meminta pertolongan kepada Allah. Contohnya anak itu sudah minta ampun, ya sudah, ya jangan dilanjutkan lagi, ya. Karena mungkin dia sudah menyadari kesalahannya, dia mungkin sudah nggak tahan lagi dipukul, boleh jadi, ya, atau ya dia ingin merubah dirinya, ya. Maka kalau seorang anak ataupun seseorang yang dipukul karena hukuman lalu dia minta ampun, ya, dan mohon pertolongan kepada Allah, ya, maka hentikan, ya, sebagai penyucian terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ista'adza billah fa'idhuh." Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Ya. Dia minta perlindungan kepada Allah, ya, melalui kita, maka lindungilah dia. Nah demikian. Ya, jangan terus kita pukul dia, ya. Nah, Nabi juga mengatakan, sa'ala billah fa'tuh. Barang siapa meminta dengan nama Allah, maka berikanlah dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Wa man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka fad'u lahu, ya,
doakanlah dia dengan doa-doa kebaikan, ya, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, hingga kamu merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Ya, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu 6 poin yang sudah kita bahas. Berikutnya yang ketujuh, tidak boleh memukul bagian-bagian tubuh yang vital. Contohnya wajah, kepala, leher, ya, dada, apalagi dada yang ada bagian jantung di situ, yaitu dada sebelah kiri, perut, ada ulu hati di situ, ada bagian-bagian yang sensitif di situ, atau kemaluan, ya, karena itu bisa membahayakan. Ya, maka ini adalah bagian-bagian yang tidak boleh dipukul. Hindari memukul bagian-bagian tubuh tersebut. Kita lihat sebagian orang tua atau guru, ya, menampar anak muridnya pada bagian wajah. Nah, ini tidak dibenarkan. Apapun, ya, kesalahan anak itu, bagaimanapun kita marah ataupun jengkel, karena terhadap musuh saja kita tidak boleh memukul wajah. Ya, karena Nabi melarang, la tadribul wajah. Fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Ya, janganlah kamu pukul wajah, karena Allah menciptakan Adam dengan bentuknya dimuliakan. Maka wajah itu satu yang mulia, maka jangan dirusak, nggak boleh kita pukul, hatta musuh, hingga musuh sekalipun. Ya, nah demikian. Ya, dan juga berbahaya, ya, memukul bagian wajah. Ya, berapa banyak orang tua yang terlanjur melakukannya, lalu ia sangat menyesal setelah kemarahannya mereda. Ya, maka dalam hal ini Nabi berkata, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajah." Apabila salah seorang dari kamu memukul, yaitu dia mau menegakkan hukum dengan memukulnya, maka janganlah memukul wajah. Ya, jangan memukul wajah. Itu bagian yang dihormati pada manusia, ya. Nah, demikian. Ya, akan menyebabkan suatu mudarat yang besar jika misalnya wajahnya rusak. Ya, wajahnya rusak misalnya. Itu kan satu, ya, kita katakan penderitaan yang luar biasa, ya. Nah, bagian tubuh lain masih bisa disembunyikan. Ya, kalaulah misalnya ada cacatan atau luka, itu yang paling kita katakan buruk, ya. Ya, bagian-bagian tubuh lainnya ini masih bisa disembunyikan. Tapi wajah, bagaimana seseorang bisa menyembunyikannya? Karena suatu yang berada di hadapan, maka disebut wajah, suatu yang ada di hadapan. Ya, maka hindari memukul wajah ini. Ya, di samping itu juga pada wajah itu terletak di bagian kepala. Ya, dan ada bagian kepala itu yang sangat mahal, yaitu otak. Ya, memukul bagian kepala termasuk wajah itu bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Apalagi wajah di situ terletak, ya, kita katakan otak bagian depan. Otak bagian depan itu terletak di ubun-ubun. Di ubun-ubun, yaitu tepat pada wajah. Nah, kalau terjadi kerusakan pada bagian otak sebelah depan ini, bagian depan ini, nah, orang itu bisa, ya, kita katakan kehilangan hidupnya, walaupun dia hidup, karena dia tidak bisa menggunakan otak bagian depan yang itu berfungsi untuk kita katakan menimbang rasa malu, ya, kemauan, dan bagian-bagian kita katakan penting lainnya dari fungsi otak, ya. Nah, demikian. Bukan untuk nalar dan ingat otak bagian depan itu. Ya, nah, jadi hindari memukul kepala, terutama wajah. Demikian juga bagian-bagian tubuh lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan yang serius ataupun bahkan kematian. Contohnya leher, ya, jangan dipukul leher itu.
Ya, karena ada bagian penting di leher itu apabila terluka ataupun ya kita akan rusak, maka ini akan dapat membahayakan nyawa, jiwa ya yang bersangkutan ataupun orang tersebut yang dipukul itu, ya. Nah, demikian. Demikian juga hal-hal yang sensitif lainnya seperti kemaluan. Nah, ini juga bahaya ya, memukul kemaluan. Karena bisa membahayakan masa depannya gitu ya. Bisa rusak alat reproduksinya, alat kelaminnya. Nah, ini bisa menyebabkan dia mandul misalnya, ya. Nah, demikian juga bagian-bagian tubuh yang kalau dipukul sangat menyakitkan. Misalnya ulu hati. Ya, ulu hati. Bagian jantung misalnya. Ya, dan bagian-bagian tubuh lainnya yang kalau dipukul itu ya, atau perut, atau ada bagian yang berbahaya juga, yaitu bagian belakang itu ya, tulang belakang itu adalah kita katakan jalur syaraf seluruh tubuh. Nah, kalau dipukul itu juga bisa berakibat fatal. Demikian juga tulang ekor, ini bisa menyebabkan kematian bahkan. Ya, jadi ya memukul itu ya perlu dilihat tempat memukulnya. Maka ya kalau dilakukan dengan emosi, ya kita kadang-kadang nggak bisa berpikir bagian tubuh mana yang kita pukul. Ya hajar saja, ternyata terpukul bagian yang vital atau bagian yang berbahaya. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa terhadap anak tersebut, ya. Nah, taib. Jadi pukulan yang sangat membahayakan ini dapat menimbulkan cacat atau bahkan kematian, ya. Taib. Pernah didatangkan seseorang yang mabuk kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Ada orang yang mungkin minum minuman keras, dia dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Maka beliau berkata, pukullah ini orang. Karena hukum hududnya mabuk, ya dicambuk ya 40 kali. Ya, nah demikian. Itu di zaman Nabi 40 kali, di zaman Umar karena mulai banyak orang-orang yang menenggak minuman keras, itu ditambah Umar jadi 80 kali, ya. Nah, dan kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, dan berikan setiap anggota badan haknya, ya, artinya pukul dia, tapi jangan memukul wajah dan kemaluan, ya. Ini hukum hudud, ya, tidak boleh juga kita memukul wajahnya atau bagian-bagian tubuhnya yang penting seperti kemaluannya, ya. Nah, karena itu bisa menyebabkan kerusakan yang fatal bagi dirinya, ya. Nah, jadi hukum hudud sendiri, ini hukum hudud, ya, itu bukan untuk merusak orang itu, karena ini hukumannya bukan mati, ya, kecuali ya kita katakan pancung, rajam, itu kan mati, ya, memang ujungnya adalah kematian. Tapi ini tidak, misalnya hukuman terhadap pemabuk misalnya dicambuk 40 kali lah kita katakan, ya, itu bukan berarti ya pukulan ke-40 dia kehilangan nyawanya, enggak, ya. Jadi atau setelah dipukul 40 kali dia kehilangan anggota badannya, atau ya dia mengalami kerusakan pada alat vitalnya karena yang dipukul alat vitalnya misalnya. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Ini dalam pelaksanaan hukum hudud, ya. Sekali lagi, ini dalam pelaksanaan hukum hudud. Ya, memang orang itu bersalah dan memang harus menjalani hukuman. Ya, dan tentunya di dalam bab tarbiyah ya tidak seperti itu. Hukuman di dalam bab tarbiyah, pendidikan, itu untuk mendidik, ya, untuk mendidik. Ya, sebenarnya dia tidak ada hukum hududnya. Cuma kita lakukan hukuman terhadapnya sebagai bentuk ta'zir, yaitu peringatan. Untuk menimbulkan efek jera misalnya, ya, sebagai pendidikan dan peringatan baginya, ya. Jadi bukan pelaksanaan hukum hudud, ya. Maka kita perhatikan itu, ya. Jadi yang ketujuh ini, hindari memukul bagian-bagian tubuh yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab.
Namun ya kalau kita melakukannya sambil marah, kadang-kadang coba lihat sebagian orang tua, dia pukul anaknya dalam kondisi marah, dia pun nggak sadar apa yang dipukul itu. Kadang-kadang ada benda yang di sekitarnya dia gunakan untuk memukul anak itu. Ya, ada sapu dia ambil sapu, ya, ada kayu dia ambil kayu. Yang bahaya lagi kalau ada benda-benda tajam lalu dia ayunkan juga, dia pukulkan juga ke anak itu. Nah, ini kan berbahaya. Biasanya itu terjadi karena emosi yang tidak terkendali tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, anak ini penting, yaitu jangan memukul ketika marah. Kalau kita yang tahu ya, sebagai orang tua yang mungkin yang ingin melaksanakan hukuman takzir, ya, peringatan kepada pendidikan kepada anak itu, ya kita yang tahu diri kita. Kalau waktu itu kita marah, ya kita tahu kondisi hati ya, sedang menggelegak marah itu, jangan melakukan pukulan dulu. Ini berlaku kepada anak dan juga istri, yang mana ada izin untuk memukul ya terhadap keduanya ya di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Seperti di dalam Al-Qur'an ya izin memukul istri ya setelah proses 1, 2 nggak berjalan, maka proses yang ketiga yaitu wadribuhunna. Namun ya itu tidak boleh kita lakukan kalau kita sedang marah. Ya, tahan dulu hukuman itu. Ya, nah, mereda marah kita baru lakukan. Ya, sehingga kita bisa berpikir jernih dan melakukannya memang tujuannya untuk mendidik, bukan untuk yang lainnya. Ya. Nah, sebab jika kita memukul anak dalam keadaan kita marah, maka yang pertama, hukuman menjadi kurang terpuji. Ya, biasanya kalau kita marah, kita mukul anak, nggak cukup dengan pukulan, kadang-kadang kita sertai dengan apa? Ya, kekerasan verbal juga, kata-kata yang buruk, ya, doa-doa yang buruk, yang menyertai pukulan itu. Ini kalau marah ya, kita akan mengeluarkan cacian, makian, sumpah serapah terhadap anak itu. Jadi hukuman itu menjadi kurang terpuji. Ya. Yang berikutnya adalah akan membuat anak lari dan melahirkan kebencian pada diri mereka. Ya, karena ketika kita marah, ya tentunya penampilan kita juga mengerikan kan begitu ya. Ya tahulah ya seorang itu kalau marah jadi mengerikan kan begitu ya. Wajahnya memerah, ya suaranya meninggi kan begitu ya, badannya menggeletar gitu karena mungkin menahan marah ya, hingga tampilan lahirnya menakutkan memang ya, seperti kita lihatlah orang-orang marah begitu ya, kita pun takut begitu ketika ada orang yang marah begitu ya. Nah, demikian juga anak ya, ketika dia lihat ya gurunya, orang tuanya melakukan pukulan itu waktu marah, ini menjadi sangat menakutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan itu akan membuat anak lari dari kita dan melahirkan kebencian pada diri mereka. Ya, mereka akan menjauh dan akan muncul kebencian. Akhirnya mereka memusuhi orang tua mereka sendiri. Ya, dan apalagi kalau kebencian itu diteruskan dengan permusuhan, yang musuh. Ada juga anak-anak yang justru memusuhi orang tuanya sendiri. Ya, karena ya kita katakan tindakan yang salah ya dalam memberikan hukuman. Maka perhatikan itu. Yang berikutnya adalah ya, jika kita mukul anak dalam keadaan kita marah, maka dalam kondisi seperti itu pukulan bukan lagi sebagai pendidikan, tapi mungkin sebagai pelampiasan amarah, kekesalan, kejengkelan dan dendam di hati terhadap anak tersebut. Ya, nah maka ya pukulan yang dilakukan ketika marah, ya maka coba lihat kadang-kadang satu berlebihan. Tadi kita katakan untuk anak jangan dihukum ya dengan pukulan lebih dari 3 kali.
Itu menakutkan. Demikian ya arahan yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada para guru di wilayah kekuasaan beliau. Jangan dipukul lebih dari 3 kali. Ya, dan kaedahnya juga dari hadis Nabi, ya tidak boleh menghukum ya selain hudud lebih daripada 10 kali. Ya, nah demikian. Tapi kalau marah kadang-kadang berkali-kali. Ya, kita pun nggak menghitungnya, itu sudah dipukul berkali-kali, mungkin lebih daripada hukuman hudud itu pun nggak berhenti. Karena kita lakukan saat marah, buru-buru menghitungnya lah, 1, 2, 3. Ya, dia akan terus memukul anaknya sampai puas kemarahannya. Nah ini sangat berbahaya dan tidak boleh juga, ya salah itu. Kemudian dalam kondisi emosi seringkali setan menguasai jiwa kita sehingga kita tidak menghiraukan ya hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku. Ya, setan akan mendekat. Setan akan menguasai pikiran kita. Ya, maka sering terjadi penyesalan. Ya, ketika kita melampiaskan amarah dalam bentuk pukulan. Ya, kita menyesali kenapa saya lakukan itu. Ya, nah ini kita katakan kadang-kadang ya di luar kendali manusia itu sendiri. Maka dari itu dia harus mengendalikan marahnya. Dan jangan melakukan pukulan itu ketika marah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sini kita menyadari hikmah dari wasiat Nabi SAW kepada seorang yang minta nasihat kepada beliau. Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, nah demikian. Ya, maka orang tersebut berkata, ya ketika dapat wasiat seperti itu dari Nabi, ya jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya kita juga memaklumi bahwa ketika Nabi mengatakan jangan marah, bukan berarti menafikan marah sama sekali. Tidak, tapi jadikanlah ya menahan amarah itu menjadi suatu yang dominan pada dirimu, yang selalu senantiasa kamu lakukan. Ya, nah demikian. Maka orang tersebut berkata, saya berpikir ketika Rasulullah bersabda demikian, bahwasanya marah merupakan kumpulan dari semua kejelekan. Ya, ketika Nabi menyampaikan wasiat singkat itu kepadanya, dia berkata, saya pikir Nabi telah menjelaskan kepada saya bahwa marah merupakan kumpulan dari semua keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah maka perhatikanlah ya 8 poin ini ya, kaidah di dalam memukul ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ya kita akan bahas nanti satu bab ya lanjutannya, yaitu mendidik dengan cinta. Ya, mendidik atas dasar cinta. Ya, kita melakukannya karena kita menyintai ya anak kita, murid kita. Maka kita pun melakukannya dengan sepenuh hati dan memang menginginkan kebaikan atas anak didik kita, atas anak-anak kita. Nah, disinilah ya perlu digabungkan antara sabar dan kasih sayang. Ya, sabar dan kasih sayang. Itu kasih sayang yang terus kita berikan ya, karena itu dilakukan dengan kesabaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikut insyaallah. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al Ustadz di pagi hari ini. Kelanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu prinsip kaidah dalam memukul, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan ketika kita dalam mendidik anggota keluarga kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan
Dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau mohon atau minta nasihatnya. Saya mempunyai istri yang sedikit temperamen. Dia selalu berlindung dari masa kecilnya yang mungkin didikan yang agak sedikit keras dan juga terdapat luka batin. Di permasalahan kedua, mungkin dari sayanya yang belum bisa membahagiakan secara finansial dalam rumah tangga, sehingga terkadang ucapan-ucapannya seperti Allah tidak adil dan lain-lain. Saya terkadang hanya bisa diam, bingung apa yang harus saya lakukan. Menasehati juga seringnya tidak diterima karena saya sering berbuat salah. Efeknya jadi ke anak saya yang masih berusia 3 tahun. Kalau tidak saya hadang mungkin sering terkena pukulan. Saya juga takut akan anak saya nantinya menjadi trauma karena sedikit-sedikit dimarahi oleh ibunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ini kalau bisa kita kan ini satu masalah yang bertumpuk-tumpuk ya. Kalau penyakit udah komplikasi istilahnya. Artinya banyak hal-hal yang harus diperbaiki ya dari kondisi seperti itu yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi ya. Nah, tentunya ini tugas yang berat ya, apalagi sebagai kepala keluarga menyelesaikan masalah keluarga itu memang nggak mudah ya. Banyak listnya. Selesai list yang pertama, muncul list yang kedua. Begitulah dia ya. Ini masalah yang harus kita hadapi ya berat karena ya pertama kita harus meluruskan ya membimbing istri ya kemudian anak kan begitu ya, lalu kita juga berhadapan dengan diri kita sendiri kan begitu seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan. Kita harus memperbaiki diri, memperbaiki istri, memperbaiki anak ya, itu tugas-tugas yang berat semua dan perlu ketangguhan hati untuk bisa menghandle itu semua. Ya maka sekali lagi jangan remehkan ibadah. Karena ibadah itu salah satu fungsinya adalah untuk menguatkan hati, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan lalai di dalam melakukan proses tazkiyatun nufus. Karena masalahnya ini ya semuanya ya memang berpusat kepada hati ya. Ya, ketidakpuasan menerima takdir itu kan masalah hati juga. Yang perlu dilembutkan, diluruskan, dibenahi, diisi dengan iman, ya, diisi dengan kita katakan kecintaan, ya, tawakal, ikhlas, itu kan semua sabar, itu semua amal hati. Dan amal hati itu kan berat, ya, nggak ringan atau amal hati itu. Ya karena dia nggak bisa terlihat ya bagaimana kerjanya, seperti tangan bisa kita pastikan dia bekerja, wah dia bisa mengangkat beban, wah berarti tangan sehat begitu ya. Nah kalau hati kadang-kadang tak terdeteksi dia ketika dia gagal melakukan amal tugas-tugasnya ya, pekerjaan-pekerjaan hati itu. Nah demikian, maka kondisi seperti ini nggak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat tentunya. Perlu waktu ya, kesabaran ya, dan keistiqomahan untuk melakukan prosesnya. Ya, nah demikian. Kita ada nulis buku yang judulnya menjaga rahasia kehidupan hati ya. Di situ ya masalah hati itu penting. Apalagi ya di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana menghidupkan hati kita, hati istri kita, anak kita, kan begitu ya, sehingga ya ketika hati itu siap untuk menerima syariat yang berat, maka perkara-perkara berat pun akan menjadi ringan. Ya, tapi kalau hati yang berantakan, ya perkara syariat yang paling mudah saja tidak akan mampu kita terima, apalagi yang berat-berat, misalnya iman kepada takdir. Itu kan bukan perkara ringan itu ya, beriman kepada takdir itu. Itu rukun iman yang ke-6 itu. Karena takdir ada dua, yang baik dan yang buruk. Manusia bermasalah ketika harus menerima takdir yang buruk, takdir yang tidak diinginkan. Di situ perlu ya kelurusan, kebersihan hati untuk bisa ya menerimanya ya. Nah demikian. Ya maka mulailah dari situ mungkin ya. Memperbaiki kondisi yang
mungkin rumit ini ya, complicated juga, rumit ya. Banyak hal yang perlu dibereskan di situ ya. Maka mungkin mulai dari diri kita terus memperbaiki hati kita supaya bisa terus sabar, kan begitu ya, istiqomah ya. Kemudian juga ya meluruskan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Dan yang penting di sini adalah konsistensi. Ya, bukan semangat sesaat ya, kemudian ketika kita mentok kita tinggalkan, enggak ya. Nah, kita tidak boleh putus asa, fokus kepada tugas kita, jangan hasil bukan di tangan kita. Bagaimana kita membimbing istri ya, ya kita nggak tahu hasilnya gimana, tapi lakukan tugas kita ya sebagai suami, lakukan tugas kita sebagai ayah. Hasil akhir kita nggak tahu ya, bagaimana akhirnya kita nggak tahu itu ya, tapi Allah akan menilai sejauh mana kesungguhan kita melakukan semua proses itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik ya, sesuai dengan kesungguhan yang sudah kita tunjukkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawabannya, jazakallahu khair, dan semoga Allah mudahkan ya untuk urusan antum yang bertanya tadi. Dan selanjutnya yang kedua ada pertanyaan Ustadz dari Ummu Safinah yang berada di Pamekasan. Ya Ustadz, jika anak hampir 10 tahun namun masih sulit disuruh sholat, bagaimana Ustadz solusinya? Karena jika orang tuanya marah baru dia segera melaksanakannya Ustadz. Ya, mungkin itu akibat kebiasaan ya. Kita terburu-buru menggunakan opsi marah gitu, untuk agar dia mau melakukannya ya, sehingga kita tidak menemukan opsi lain gitu ya. Nah, yang pertama dulu saya ingin garis atasi di sini adalah ya, mungkin kita telat menyuruhnya. Nabi mengatakan jangan lebih dari 7 tahun. Ya, perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun, kan begitu ya, pada usia 7 tahun. Ya, lebih cepat lebih baik sebenarnya. Ya, 7 tahun jangan telat. 9 tahun baru disuruh sholat, kan begitu ya. Nah, sementara 10 tahun dia sudah mendekati baligh ya, udah prabaligh. Nah, ini bisa dikatakan telat gitu ya. Agak sulit dia. Ya, perlu latihan yang lama ya untuk anak itu terbiasa suka senang dengan sholat. Ya, dimulai usia 7 tahun, mungkin 3 tahun, ya 2-3 tahun itu adalah waktu yang panjang ya, ya untuk ya kita membiasakan dia salat. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Tapi ketika ya masalah ini ya kita langsung ambil opsi terakhir, yaitu marah dan marah, ya akhirnya ya seperti itu. Kalau nggak marah dia nggak kerjakan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga itu menjadi suatu yang dia bisa baca dari kita. Dia tunggu orang tuanya marah. Ya, ya kalau orang tuanya nggak marah, ya dia diam aja, kan begitu ya. Ini ketika kita ya terburu-buru menggunakan opsi marah, gitu ya. Sedikit-sedikit marah, maka anak pun dia bisa baca kebiasaan kita. Nah, dia nunggulah orang tuanya marah. Sebagian anak seperti itu. Ya, menunggu orang tuanya marah, ya ketika marah baru itu. Sebenarnya ya, kalau anak itu diomongi baik-baik kan gitu ya, diberi motivasi, ya diberi semangat, atau dengan cara yang kita katakan pendekatan yang positif seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, mungkin dia mau juga sholat kan gitu ya. Nah, cuma karena tadi sebagian orang tua langsung ke opsi marah itu ya. Nah, sedikit-sedikit marah dan anak membaca itu, maka dia semacam sensor gitu ya. Marah itu jadi sensor bagi anak gitu. Jadi dia lihat respon orang tuanya dulu. Kalau belum marah, dia nggak bergeming, dia nggak bergerak, dia nggak melakukan apa yang kita perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Ya, tentunya ya, ini kalau dia belum berusia 10 tahun, kewajiban kita adalah terus menyuruhnya, ya, memberikan motivasi baginya, kepadanya untuk mau mengerjakan ibadah salat. Wallahu a'lam. Mungkin kita perlu
pendekatan yang lain kepada anak ini. Ya, pancing dia dengan sesuatu yang lain gitu, supaya dia, wah, kayaknya enak, saya untung ini sholat, enak saya sholat begitu ya. Nah demikian, suatu yang membuat dia suka dan senang ya dengan ibadat tersebut ya. Wallahu alam bisawab. Buat mudah urusan itu, urusan sholat itu kepada anak-anak ya, sehingga ya suatu yang tergambar mudah itu akan ya gampang juga kita untuk melakukannya. Tapi kalau sudah digambarkan berat ya, itu akan sulit baginya untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Ya. Ya, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua. Ini ada 3 pertanyaan sebenarnya mengenai nasihat ketika supaya jangan cepat marah ketika mendidik anak. Sebenarnya kita sedang membahas terus-menerus Ustaz ya, mengenai hal ini. Jadi mungkin yang ingin ini secara global pertanyaannya juga, nasihat agar tidak cepat marah katanya. Padahal kita sedang membahas buku mendidik tanpa amarah. Yang mungkin Anda bisa menyimak dari awal pembahasan kita di channel YouTube, ada channelnya untuk dari awal pembahasan mendidik anak tanpa amarah ini. Insya Allah itu bertahap dan sangat bagus untuk kita simak bersama. Baik, selanjutnya kami ajukan pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi, Ustadz. Ya Ustadz, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik kepada anak laki-laki yang usia 18 tahun, Ustadz, yang cenderung mempunyai sifat sangat defensif? Tidak dijelaskan defensifnya seperti apa, dan kami juga bukan orang tua yang termasuk gemar memukul atau berkata kotor kepada anak. Iya, 18 tahun itu bukan kanak-kanak lagi, itu remaja. Bahkan 18 tahun itu sudah masuk kategori usia pradewasa. Pradewasa, ya. Karena di usia 20-21 itu biasanya, normalnya, sesuai dengan perkembangan fisiknya, dia sudah masuk usia rusyd. Sudah dianggap orang dewasa, ya. Yang bukan remaja lagi, dan apalagi kanak-kanak. Nah, ada buku yang kita tulis sebenarnya untuk itu ya, yaitu Ada Apa Dengan Remaja, ya, membangun interaksi positif dengan anak remaja, khususnya anak remaja ya. Remaja itu boleh kita kategorikan usia 10 sampai 20 tahun ya. 10 tahun itu masa yang panjang juga ya bagi orang tua. Ini masa-masa kritis, transisi antara masa kanak-kanak ke dewasa. Nah, demikian. Dan orang tua juga harus mendudukkan ya dirinya di fase ini ya 10-20 ini betul-betul sebagai orang tua. Ya. Betul-betul sebagai orang tua. Disinilah sosok orang tua itu harus dimunculkan pada ayah dan ibu. Ya, sering kita sampaikan masalah apakah benar itu kita boleh menjadi teman bagi anak-anak kita. Iya, kalau dia masih kanak-kanak, masih bocah, jadilah temannya. Ya, dan tidak bagi anak yang sudah masuk usia remaja. Ya, 10, 20, yaitu jangan lagi memposisikan diri kita sebagai temannya, ya. Nggak tepat ya, nggak tepat itu. Nggak benar ya. Ya, keliru itu. Ya, kita harus mendudukkan diri kita sebagai betul-betul orang tua. Karena dia sudah mulai berkembang, ya, baik fisik maupun akalnya. Dia sudah mengenal status, ya, status kita sebagai orang tua. Ya, jadi pendekatan kita kepada anak remaja ini juga berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita harus berbicara sebagai orang tua. Dan kita harus melatih nalarnya juga. Banyak yang perlu kita latih pada anak remaja, di antaranya ya kemampuan dia menalar, kemampuan komunikasi, ya, kemudian rasa tanggung jawab, ya, kemudian interaksinya dengan orang-orang yang ada di hadapannya. Ini semua perlu dilatih, nggak bisa muncul begitu saja. Itu tugas dan PR orang tua yang punya anak remaja. Ya. Poin-poin tadi ya, secara terperinci, detail kita sebutkan di buku tersebut. Ya. Maka 18 itu di ujung usia remaja.
Ya, kalaulah proses-proses itu terlambat kita lakukan, maka ada orang tua yang mengeluh, anak saya kok kurang dewasa Ustadz, nggak ngerti tanggung jawab. Sebenarnya tanggung jawab itu sudah harus dilatih di usia 10 tahun. Begitu lepas landas, artinya keluar dari masa kanak-kanak, masuk usia remaja, pra-remaja, ya, pra-baligh, 10 tahun, itu sudah mulai kita kenalkan dia yang namanya tanggung jawab, ya. Kita latih dia komunikasi, kita latih nalar dia, ya. Bagaimana dia, kemampuan dia untuk memahami sesuatu, kan begitu ya. Kita latih bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Nah, demikian. Sehingga ketika masuk usia pradewasa ini, ya, dia sudah memang siap. Makanya Nabi kepada anak-anak remaja, contohnya Usama bin Zaid, ya, di usia pradewasa, ya, menjelang dewasa, itu remaja sebenarnya, akhir remaja 18 tahun, 17 itu puncak usia remaja, 17 ke atas, 17 tahun ke atas, ya. Itu Nabi tidak lagi memandang Usama bin Zaid seperti kanak-kanak, enggak. Nabi betul-betul sebagai orang tua dan mengamanahkan satu tugas yang luar biasa, ya, yaitu menjadi panglima perang. Bayangkan itu. Di usia 18 tahun. Ya. Di usia 18 tahun. Ya. Yang mana di situ di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat yang jauh lebih senior, yang mungkin Usama bin Zaid itu cocoknya jadi cucunya gitu. Ya, begitu Nabi memperlakukan remaja dan memberikan suatu tanggung jawab, mempercayakan gitu ya. Ya, di samping ya kita terus ya mendampinginya, mengawasinya, melatihnya, ya. Nah, demikian. Jangan terus-menerus mengkerdilkannya. Nah, ini kan perlu proses juga. Di usia 18 tahun Nabi sudah mengamanahkan tugas berat itu. Ya, tentunya ini tidak langsung ke situ, ya. Di usia-usia awal remajanya itu terus dibimbing dia. Ya, amanah itu rasa tanggung jawab untuk mengemban amanah itu ya harus ditumbuhkan sedikit demi sedikit. Ya, nggak bisa langsung tiba-tiba dia pernah dilatih tentang tanggung jawab, tiba-tiba diamanahi tugas yang berat, nggak mungkin itu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sudah mempersiapkan Usama bin Zaid, yang mana beliau dekat dengan ayahnya yaitu Zaid bin Harithah, ya. Karena ayahnya ini juga pernah disebut Zaid bin Muhammad, ya, akhirnya dikembalikan kepada Harithah lagi, ya, orang yang dikasihi Nabi, ya. Nabi menyintainya, Nabi menyukainya. Ya, tentunya Usama bin Zaid ini tidak jauh-jauh dari dari bimbingan Nabi SAW. Ya. Nah, di usia 18 tahun Nabi sudah mempercayakannya untuk memimpin suatu pasukan, gitu ya. Nah, jadi ketika di usia-usia seperti itu, ya memang ya orang tua ya harus banyak mempersiapkan banyak hal, ya, untuk anak-anak remajanya. Wallahu a'lam, bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya, kan begitu ya. Melatihnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, kan gitu. Tapi semuanya dengan bimbingan orang tua, ya. Wallahu a'lam bisa. Ini ya kita katakan dia akan lepas landas menuju masa dewasa. Benar-benar utuh menjadi seorang manusia, kan begitu ya. Manusia dewasa, ya. Dia bisa hidup walaupun tanpa didampingi oleh orang tuanya. Ya, maka dia sudah siap untuk misalnya membangun keluarga misalnya, ya. Sudah layak untuk menjadi pemimpin keluarga, sudah nampak kematangannya, kan begitu ya, dalam berpikir, ya, dan kemampuannya di dalam membina hubungan dengan manusia, kan begitu ya. Dan dia juga sudah cakap untuk mengelola harta. Itu usia rusyd, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.